Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang sang penunggu. Aku, kamu, dan dia. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @grisela. Kalian juga bisa membaca tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hai, perkenalkan, nama gue Nala. Dan hari ini gue ingin menceritakan sebuah cerita horor yang gue alami dengan salah satu sahabat gue yang bernama Rina. Cerita ini bermula saat kita memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah besar yang berada di sebuah desa. Salah satu alasan mengapa kita memutuskan untuk membeli rumah tersebut karena rumah itu bisa terbilang cukup murah untuk tanah seluas itu. Selama kita berdiskusi dengan sang pemilik penjual rumah, ia selalu mengingatkan kami akan beberapa hal, seperti harus rajin membersihkannya, jangan meletakkan barang sembarangan, dan harus mempunyai mental yang kuat. Ia juga mengingati kami untuk rajin mengaji, terutama beribadah di sana. Ya, waktu itu menurut gue sih hal itu wajar, sehingga gue dan Rina menganggap remeh hal tersebut. Setelah membeli rumah itu, tentu saja kami merasa senang, karena harapan yang selama ini kami doakan akhirnya terwujud. Walaupun begitu, kebahagiaan kami tidak berlangsung lama. Kebahagiaan kami perlahan-lahan tergantikan oleh ketakutan yang sangat hebat karena penunggu rumah tersebut. Kejadian pertama yang terjadi adalah ketika gue sedang berada di dapur pada malam hari. Kala itu, gue sedang menanak nasi, hanya untuk berjaga-jaga jika keesokan harinya gue malas untuk bergerak. Beberapa menit setelahnya, gue mendengar suara ketukan dari luar rumah. Seseorang mengetuk pintu. Berhubung gue tidak mempunyai kerjaan lain selain menunggu nasi tersebut matang, tentu saja gue bergegas untuk membukakan pintu. "Ya, siapa?" tanya gue. Belum saja membukakan pintu, Rina sudah mendorong pintu dan lalu menyelonong masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam, bahkan tanpa menyapa gue. "Kenapa, Rin?" tanya gue. Ia tidak menjawab, namun ia hanya terus berjalan sampai akhirnya sampai di ruang TV. Saat itu gue tidak memperhatikannya dengan jelas karena gue tidak ingin mengganggu moodnya. Jadi, setelah gue membukakan pintu untuknya, gue langsung saja kembali ke dapur untuk menunggu nasi. Dan tidak lama kemudian, gue mendengar tangisan yang berasal dari ruang TV, yang tepatnya berada di sebelah gue. Gue yang mendengar tangisan tersebut tentu saja panik. Gue pikir Rina memang sedang sedih sampai-sampai ia menangis. "Rin," panggil gue. "Lo kenapa?" tanya gue sesampainya gue di ruang TV. Namun sesampainya gue di sana, gue justru tidak menemukan keberadaan Rina. Dan tangisan itu seketika menghilang. "Rin," gue mencoba memanggilnya sekali lagi. Dan yang benar saja, beberapa detik kemudian, suara ketukan terdengar kembali. Gue yang sudah ketakutan pun bergegas pergi untuk membukakan pintu. "Rin, Rin," gue memanggil. "Hah? Iya, kenapa?" "Aduh, alhamdulillah." Gue menghela nafas lega. "Ah, kenapa sih?" tanya Rina bingung. "Alhamdulillah kenapa?" Enggak, udah cepetan masuk," ucap gue yang lalu mendorong Rina masuk. Dan semenjak kejadian itu, hal-hal aneh mulai muncul. Seperti suara geseran meja, ketukan jendela, suara orang menyapu, dan lainnya. Namun gue tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Namun daripada ketakutan sepanjang hari,
lebih baik gue berpositif thinking. Dan sekarang gue akan menceritakan beberapa kejadian yang menurut gue seram. Kejadian selanjutnya terjadi pada pukul 2 malam. Saat gue dan Rina hendak pergi ke toilet. Jadi, toilet rumah gue berada di lantai bawah. Intinya, semua ruangan berada di lantai bawah. Lantai atas hanya berisi kamar kami berdua. Saat itu, Rina membangunkan gue untuk menemaninya pergi ke toilet. Sebenarnya gue sangat malas bangun hanya untuk menemaninya. Namun gue sendiri juga akan meminta Rina untuk menemani gue jika gue ingin ke toilet pada malam hari. Jadi gue temani saja. Lagian toh gak bakal lama-lama banget, pikirku. Baru saja 2 detik setelah Rina masuk ke dalam, gue berkata kepadanya, "Rin, gue mau ke atas dulu, mau sekalian ambil air," ucap gue. Yang lalu dibalas, "Iya," oleh Rina. Karena tidak ingin berlama-lama, gue bergegas naik ke atas untuk mengambil gelas gue yang sudah kosong. Sampai di bawah, ternyata pintu rumah gue sudah terbuka lebar. Gue yang melihat itu pun tentu saja kebingungan. Loh, kenapa pintu dibuka? Rina emang ngapain? Merasa risih, gue pun bergegas beranjak ke ruang tamu untuk menutup pintu. Dan ternyata, sebelum menutup, gue malah melihat Rina yang sedang duduk sambil melihati pagar. Saat itu Rina membelakangi gue, jadi gue tidak terlalu tahu apa yang sedang ia lakukan. "Rin," gue memanggil. "Ngapain sih lo?" tanya gue dari dalam. "Sini deh," ajaknya tiba-tiba. "Ngapain?" "Sini." Gue kembali melihat ke arah jam yang menunjukkan pukul 2 pagi. Terheran oleh dirinya yang begitu berani keluar sendirian secara tiba-tiba. "Nggak ah, ntar dulu gue mau ngisi minum," ucap gue yang lalu pergi ke dapur. Sebelum pergi, Rina sempat menjawab, "Iya, cepetan." Gue tidak terlalu mengerti apa yang sedang ia lakukan saat itu. Namun, gue menurutinya saja dan bergegas mengisi gelas. "Nala?" Rina menepuk pundak gue. "Ya." "Pintu ngapain dibuka? Udah gue kunci ya," ucapnya. "Hah? Ngapain? Bukannya tadi lo mau nunjukin gue sesuatu?" tanya gue yang lalu berbalik menghadapnya. "Nunjukin apa? Gue kan dari tadi di toilet." "Hah?" Gue menjeda. "Tadi kan lo di luar." "Di luar apa, Nala? Orangnya lo yang keluar sambil ngomong sendiri. Ngapain coba? Halusinasi," ucapnya. Saat itu gue benar-benar bingung banget dengan apa yang sedang gue alami. Padahal gue melihat dengan jelas Rina ada di depan rumah sambil melihat ke arah pagar. Suaranya pun persis sama dengan Rina. Namun berhubung saat itu gue masih mengantuk, jadi gue mengiyakan perkataan Rina saja dan kembali tidur tanpa kembali membicarakan tentang apa yang baru saja gue alami. Selang beberapa hari, kejadian horor kembali terjadi, dan kali ini dialami oleh gue dan Rina sekaligus. Saat sedang berada di ruang TV, seingat gue, kejadian ini terjadi saat maghrib. Kala itu gue dan Rina sedang menonton TV karena kita bosan dan tidak tahu harus melakukan apa. Sebenarnya kita tidak terlalu memperhatikan TV. Setengah nonton, setengah main HP. Namun, TV tetap dibiarkan menyala agar suasana tidak terlalu sepi. Dan tidak lama setelahnya, tiba-tiba saja TV yang berada di depan kami mati dengan sendirinya. Padahal, remote TV jelas-jelas berada di atas TV yang sangat jauh dari jangkauan. Rina menoleh ke arah gue. "Siapa yang matiin?" "Lah, gak tahu. Remote TV-nya kan di sana," jawab gue kebingungan. Kita sempat terdiam untuk beberapa saat sampai akhirnya gue dan Rina berkata, "Ah, paling listrik konslet." Dan setelah itu kita kembali sibuk dengan HP kita masing-masing.
Namun kita memutuskan untuk kembali ke kamar setelah kami mendengar suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan di dalam rumah. Mau berpositif thinking bagaimanapun, tidak akan membuat suara langkah kaki tersebut terdengar masuk akal. Hanya ada 2 orang di dalam rumah yang kami tinggali. Tidak ada hewan peliharaan maupun orang lain. Kami pun juga sama-sama berada di atas sofa. Tidak ada satupun dari kami yang menurunkan kaki. Dan setelah itu, kami berlari secepat mungkin ke atas. Sebenarnya sih, gue sudah sering mengalami gangguan kecil yang seperti ini. Dan biasanya gue juga biasa-biasa saja. Namun mungkin karena Rina sangat takut dan gue akhirnya terbawa suasana dan ikut merasa takut. Padahal aslinya ini hanyalah kejadian kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Kejadian ini terjadi pada jam 11 malam. Tepatnya saat gue dan Rina memutuskan untuk bergadang. Saat itu adalah hari yang istimewa bagi kami, karena saat itu IPK kami 4. Merasa kerja keras kami terbayarkan, kita pun memutuskan untuk merayakannya pada malam itu. Namun kita terlalu bahagia pada hari itu, sampai kami lupa bahwa kita bukanlah satu-satunya penghuni yang berada di dalam rumah itu. Entah karena merasa terganggu atau risih dengan kehebohan kami, penghuni tersebut marah dan melakukan sesuatu hal yang membuat kami trauma. Saat jam 1 pagi, tiba-tiba saja kami mendengar ada suara orang mengetuk di depan rumah kami. Karena Rina sedang bervideo call dengan temannya, gue memutuskan untuk membuka pintu sendiri. Awalnya, gue sama sekali tidak merasa ada hal yang aneh maupun janggal. Gue malah mengira bahwa orang yang mengetuk pintu adalah salah satu teman gue yang datang. Namun belum saja membuka pintu, tiba-tiba Rina berteriak dengan kencang sambil mengejar gue turun ke bawah. "Apa sih, Rin? Jangan bikin kaget deh malam-malam gini. Kenapa sih?" tanya gue sambil mencoba menenangkan Rina. "Nala, cepetan, masuk kamar sekarang, jangan buka pintunya," ucap Rina yang langsung saja menarik tangan gue tanpa penjelasan apapun. "Apa sih, Rin? Ada orang?" "Enggak, Nala, mending lo dengerin gue deh, nanti gue kasih tahu di atas." Sampai di atas, Rina menangis terisak-isak dan berkata, "Tadi gue lihat dari jendela, yang ada di depan pintu itu sosok gede hitam, matanya merah. Serem banget, Nala, gue gak berani," katanya dengan suara yang bergetar. Mendengar itu, gue hanya mencoba menenangkan Rina, walaupun sebenarnya gue sama sekali tidak takut. Karena Rina menangis, gue mematikan lagu dan mencoba menenangkan Rina. Saat itu tidak ada satupun suara yang terdengar, kecuali suara tangisan Rina yang semakin kencang. Semuanya berjalan baik-baik saja, sampai tiba-tiba kami mendengar suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan menaiki tangga. Dengan perlahan, Rina yang mendengar suara tersebut pun tentu saja semakin panik. "Nala, kita gimana?" Rina berbisik. Tenang, istighfar saja, gak apa-apa," ucap gue yang sebenarnya juga takut. Dan setelah kita beristighfar beberapa kali, langkah kaki tersebut terhenti. Walaupun begitu, tergantikan oleh suara ketukan pintu dari luar. Seseorang mengetuk pintu. Saat itu gue sudah panik banget, dan gue sama sekali tidak tahu harus berbuat apa lagi selain terus beristighfar dan berdoa. Tidak lama setelahnya, pintu tersebut terbuka dan melihatkan sebuah bayangan hitam besar yang terlihat dari luar. Rina jatuh pingsan. Gue merasa ketakutan. Semuanya pun menjadi kacau pada malam itu, dan ujung-ujungnya gue juga pingsan. Keesokan harinya, gue menceritakan kejadian yang gue alami malam itu ke salah satu tetangga gue yang kebetulan seumuran. Lalu ia berkata, "Sebenarnya ya, rumornya sih rumah itu emang ada penghuni yang suka mengganggu, karena katanya
penghuninya emang gak suka rumah itu ditempatin. Katanya sih rumah itu emang sempet mau dihancurin, tapi pada takut penghuninya marah, jadi ya gak jadi. Cuma gak tahu juga. Sampai sekarang pun gue tidak terlalu tahu tentang fakta sebenarnya di balik rumah itu. Namun, kalau dari rumor yang gue dengar, ada genderuwo yang tinggal di rumah itu. Cuma kalau benar, gue sendiri percaya saja. Karena pemilik rumah tersebut bilang bahwa kejadian ini terjadi bukan hanya kepada kami. Orang-orang yang sempat menempati rumah tersebut juga sempat mengalami kejadian yang mirip seperti itu. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah horor selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.